Halo, perkenalkan, saya Lutfiah Janatunisa, mahasiswa tingkat akhir dari Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Kali ini, saya akan menceritakan mengenai tugas akhir saya, yaitu statistik kejadian vortex di wilayah benua maritim Indonesia bagian selatan, untuk studi kasus 2011 sampai 2021. Diawali dengan latar belakang, yaitu kejadian siklon tropis merupakan salah satu gangguan berskala sinoptik. Contohnya yaitu kejadian siklon tropis Roja yang melanda Nusa Tenggara Timur pada April tahun 2021 lalu. Fenomena ini berdampak cukup parah di wilayah Aceh dan juga sekitarnya. Sebelum tumbuh menjadi siklon, muncul kejadian vortex yang dapat menghasilkan berbagai gangguan cuaca seperti hujan, badai, bahkan siklon tropis itu sendiri, menurut Howe dan kawan-kawan tahun 2017. Kemudian berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Pratama 2014 menunjukkan kejadian vortex pada ke-6 bagian wilayah BMI, yang mana setiap kejadian vortex memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayah dan periodenya, sehingga melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses perakiraan dan analisis cuaca di wilayah BMI bagian selatan. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian oleh Pratama 2014, terdapat 6 wilayah yang memiliki frekuensi vortex yang signifikan, yaitu Samudra Hindia bagian timur, Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Samudra Pasifik Utara, Papua, dan Laut Arafura. Dampak vortex yang dikaji pada penelitian tersebut berfokus pada kejadian di wilayah Samudra Hindia bagian timur. Saat terjadi vortex, secara kualitatif ditunjukkan adanya anomali curah hujan. Hasil yang ditunjukkan bersifat kualitatif sehingga cenderung subjektif. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji kejadian dari vortex di wilayah BMI bagian selatan yang masih belum banyak dikaji secara statistik lebih rinci, serta dampak yang ditimbulkan fenomena ini secara kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau statistik kejadian vortex yang dapat mengarah pada kejadian siklon tropis di wilayah BMI bagian selatan pada rentang waktu 2011 sampai 2021. Kemudian menganalisis dampak dari vortex ini terhadap intensitas curah hujan yang ditimbulkan di wilayah kajian. Kemudian untuk batasan masalahnya yaitu Indonesia bagian selatan dengan koordinat 90 sampai 145 derajat bujur timur dan 0 sampai 15 derajat selatan dengan rentang waktu 2011 sampai 2021. Selanjutnya, data yang saya gunakan yang pertama dari data reanalisis era 5 dengan parameter angin meridional, dan nilai dari vortisitas relatif pada level ketinggian 925 HPA. Kemudian resolusi spasial 0,25 derajat dan resolusi temporal 6 jam. Data reanalisis era 5 saya gunakan untuk mengidentifikasi dari kejadian vortex. Selanjutnya, data GSMAP dengan parameter curah hujan, resolusi spasial 0,1 derajat, dan resolusi temporalnya 1 hari. Data dari GSMAP saya gunakan untuk melihat dampak dari vortex terhadap curah hujan secara spasial. Kemudian, data dari BMKG dengan parameternya curah hujan dalam mm per hari di 7 stasiun pengamatan. Di mana data BMKG saya gunakan untuk melihat dampak curah hujan dari kejadian vortex secara kuantitatif. Selanjutnya, metode yang saya gunakan. Yang pertama, metode identifikasi kejadian vortex, di mana vortex terjadi apabila terdapat sirkulasi angin searah jarum jam di BBS pada level ketinggian 925 HPA dan kecepatan angin lebih dari 2 meter per second yang dan kawan-kawan tahun 2005. Di BBS, nilai vortisitas yang negatif menunjukkan terjadinya pergerakan siklon. Ditentukan nilai yang lebih kecil daripada -3 kali 10 -5 per second sebagai threshold. Pemilihan parameter vortisitas relatif karena pada wilayah kajian, gaya Coriolis atau F itu kecil, maka cenderung dapat diabaikan. Dari identifikasi ini akan diperoleh waktu kejadian vortex selama periode yang ditentukan pada wilayah BMI bagian selatan. Selanjutnya, identifikasi juga dilakukan dengan menggunakan software vortex fitting yang merupakan alat pasca pemrosesan mekanika fluida yang dikembangkan dengan Python, yang memiliki 3 langkah utama. Yang pertama, deteksi kemungkinan vortex, fitting dengan model Emerson, dan tracking vortex. Jika korelasi cukup tinggi berdasarkan ambang batas yang ditentukan, vortex diterima, dan sifat seperti radius, sirkulasi, dan pusat akan diperoleh.
Selanjutnya ada analisis dampak yang ditimbulkan vortex. Yang pertama yaitu curah hujan GS Map untuk melihat dampak yang ditimbulkan secara spasial dengan melihat anomalinya, di mana anomali yaitu komposit kejadian vortex yang akan diselisihkan dengan rata-rata curah hujan selama periode waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada analisis menggunakan data curah hujan dari BMKG dengan melakukan komposit untuk menilai curah hujan observasi pada 1 hari sebelum, rata-rata saat kejadian, dan 1 hari setelah kejadian vortex. Selanjutnya hasil tersebut diselisihkan baik selisih antara saat dan sebelum kejadian vortex atau alfa maupun saat dan setelah kejadian vortex beta. Saat alfa positif, artinya terjadi peningkatan intensitas curah hujan, dan negatif, maka terjadi penurunan. Sedangkan saat beta positif, maka artinya terjadi penurunan intensitas curah hujan, dan saat negatif, artinya terjadi peningkatan. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu frekuensi kejadian vortex, di mana dibagi menjadi per musim dan juga dilihat setiap tahunnya. Untuk per musim, terlihat kejadian paling banyak atau maksimum terjadi pada saat musim MAM dan DJF. Kemudian pada saat musim PJA dan SON cenderung lebih rendah. Untuk kejadian setiap tahun menunjukkan hasil yang berfluktuatif. Kemudian identifikasi vortex juga dilakukan berdasarkan durasi kejadian, yang mana terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kurang dari 3 hari, 3-5, dan lebih dari 5 hari. Kejadian vortex paling banyak terjadi dengan durasi antara 3-5 hari selama periode 2011 sampai 2021. Selanjutnya, dilihat pula dampak vortex terhadap curah hujan. Sebelum itu, akan dilakukan pembagian wilayah, yaitu pada wilayah A saat kejadian vortex itu berada di wilayah barat Indonesia, kemudian gambar B, kejadian vortex terjadi di wilayah Jawa dan kepulauan sekitarnya, dan gambar C di wilayah timur Indonesia. Pembagian ini dilakukan agar saat proses pemrosesan atau proses pengompositan data vortex untuk menghitung anomali curah hujan tidak saling melemahkan, sehingga dampak dari kejadian vortex akan terlihat di wilayah sekitar terbentuknya vortex. Berikut ini merupakan anomali curah hujan saat kejadian vortex dengan durasi kurang dari 3 hari. Lihat anomali positif tersebar di wilayah barat Indonesia dan juga agak menyebar ke selatan perairan di Pulau Jawa. Kemudian anomali negatif terlihat terjadi di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Kemudian untuk gambar B, terlihat anomali positifnya itu terjadi di Pulau Jawa dan juga beberapa kepulauan sekitarnya dan menyebar hingga ke perairan di sebelah barat. Kemudian untuk gambar C terlihat anomali positif terjadi di utara Australia, selatan Papua, dan wilayah timur Nusa Tenggara. Selanjutnya ada anomali saat kejadian vortex dengan durasi antara 3-5 hari. Terlihat pada gambar A, anomali positif lebih tersebar, yaitu terlihat di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa anomalinya sudah positif. Kemudian untuk gambar B terlihat anomali positif juga tersebar di wilayah Pulau Jawa dan juga kepulauan sekitarnya. Kemudian untuk gambar C, anomali positif terjadi di utara Australia dan kepulauan di sebelah timur Nusa Tenggara. Selanjutnya, berikut ini merupakan anomali curah hujan saat kejadian vortex dengan durasi lebih dari 5 hari. Pada gambar A terlihat anomali positif yang jauh lebih meluas dibandingkan durasi lainnya, yaitu hingga ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada gambar B, anomali positif juga terlihat meluas di Pulau Jawa dan di kepulauan sekitarnya. Dan untuk gambar C terlihat anomali positif terjadi di selatan Papua, utara Australia, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, berikut ini merupakan dampak vortex terhadap curah hujan secara kuantitatif. Dengan berikut ini merupakan stasiun BMKG yang dipilih. Berikut ini juga terlihat nilai-nilai pada saat sebelum, saat, dan sesudah kejadian vortex. Dan rata-rata intensitas curah hujan
pada saat kejadian vortex cenderung mengalami peningkatan dibandingkan sebelum kejadian dan menurun sesudah kejadian vortex. Namun untuk di stasiun Merauke, terlihat adanya peningkatan curah hujan dibandingkan sebelum dan setelah kejadian vortex. Selain itu, terlihat juga nilai dari alfa itu positif untuk semua lokasi stasiun, yang artinya menunjukkan peningkatan curah hujan saat terjadi vortex. Kemudian nilai beta juga menunjukkan nilai positif, kecuali di stasiun Merauke. Nilai beta yang cenderung positif menunjukkan terjadinya penurunan intensitas curah hujan setelah kejadian vortex. Selanjutnya berikut ini merupakan hasil identifikasi vortex dengan menggunakan software dari Vortex Sweeping. Terlihat dari pada saat musim MAM sampai DJF, pergerakan vortex ini sesuai dengan penelitian pertama tahun 2014, yaitu vortex di BBS cenderung akan bergerak ke arah selatan barat. Berikut ini merupakan perbandingan frekuensi dari kejadian vortex, yaitu secara manual dan vortex sweeping, di mana kejadian vortex menggunakan software Vortex Sweeping cenderung sama dengan menggunakan metode manual, yaitu kejadian vortex terjadi saat DJF dan MA, dan kejadian terendah terjadi saat musim GVA dan SOE. Kemudian, dengan jumlah kejadian yang teridentifikasi, ini cenderung lebih banyak dibandingkan dengan metode manual. Berikut ini merupakan kesimpulan dari penelitian saya. Yang pertama, kejadian vortex paling tinggi terjadi saat MAM dan DJF, yang memiliki selisih frekuensi yang tidak terlalu besar, sedangkan kejadian manual terjadi saat GCA dan SOE. Jika ditinjau kejadian setiap tahun, menunjukkan hasil yang berfluktuatif. Kemudian durasi kejadian vortex di BMI bagian selatan paling banyak terjadi pada 3-5 hari. Lalu, dampak curah hujan secara spasial dari kejadian vortex di BMI bagian selatan dengan kejadian vortex dengan durasi kurang dari 3 hari menunjukkan hasil yang kurang signifikan dibandingkan dengan kejadian durasi antara 3-5 hari. Untuk kejadian lebih dari 5 hari, terlihat dampak yang lebih luas dibandingkan durasi lain. Kemudian dampak vortex di BMI bagian selatan secara kuantitatif ditunjukkan oleh nilai alfa dan beta yang sangat positif, di mana menunjukkan adanya peningkatan intensitas curah hujan dibandingkan sebelum terjadinya vortex dan penurunan intensitas curah hujan setelah kejadian vortex. Kemudian, penggunaan software Vortex Sweeping dapat dimanfaatkan dalam mengidentifikasi kejadian vortex secara spasial di BMI bagian selatan. Selain itu, kejadian secara temporal juga menunjukkan identifikasi musiman yang cenderung sama dengan metode manual. Untuk saran penelitian ini yaitu dilakukan analisis lanjutan mengenai mekanisme dan karakteristik terjadinya vortex di BMI bagian selatan, di mana mengingat Pulau Jawa menduduki populasi teratas di Indonesia yang semakin rentan terhadap potensi kejadian bencana, serta mempelajari lebih dalam mengenai otomatisasi pada saat pengidentifikasi vortex. Berikut ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat.